Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran desain dan media animasi. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis multimedia. Dari definisinya, multimedia itu berasal dari dua kata, yaitu multi atau dalam bahasa Yunaninya multus, yang artinya banyak atau lebih dari satu. Kemudian ada media yang dari bahasa Yunaninya medius, yang artinya perantara atau pengantar. Dalam pengertian ini, menurut Tadiman DKK, guru, buku, kemudian lingkungan sekolah itu merupakan media, ya, yang mengantarkan ilmu dari satu media ke media yang lainnya. Kemudian unsur multimedia ini menurut A10 1998 itu terdiri dari teks, suara, gambar, video, dan animasi. Nah, namun kita bisa ambil bahwa multimedia itu paling sedikit memiliki dua unsur. Ini dikatakan oleh Iban. Nah, yang seperti apa multimedia? Kalau misalkan ada sebuah gambar yang bergerak, ya, gambar yang bergerak itu dinamakan film. Jadi ada beberapa gambar yang bergerak di film. Kemudian kalau misalkan bentuknya bukan orang, itu kadang disebut sebuah animasi, ya, atau sebuah gambar yang bergerak, ya, yang tidak menampilkan gerak manusia, maka disebut animasi. Nah, itu juga disebut sebuah multimedia. Nah, multimedia ini kadang digabungkan antara beberapa media, seperti ada sebuah gambar, kemudian ada tulisan, kemudian ada suara. Nah, itu adalah multimedia. Untuk yang lengkap, sebuah multimedia itu berisi teks, suara, gambar, video, dan animasi. Nah, dari jenisnya multimedia ini ada yang multimedia interaktif, ya, ada yang multimedia hiperaktif, kemudian ada multimedia ini. Multimedia interaktif yaitu pengguna dapat mengontrol apa yang akan dilakukan dan kapan elemen-elemen itu digerakkan. Nah, seperti contohnya game, kemudian ada juga multimedia pembelajaran, kemudian ada juga website. Nah, contoh yang saat ini terjadi, misalkan YouTube. YouTube itu adalah sebuah video yang kita play dalam sebuah platform, ya. Kemudian kita tidak bisa interaktif dengan video tersebut. Nah, untuk menjadi interaktif saat ini ada teknologi H5P, di mana menggunakan HTML5 video tersebut bisa dijeda dan si user dapat berinteraksi dengan video tersebut melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan di antara jedanya. Nah, sehingga user tidak bisa lanjut menonton sampai akhir jika pertanyaan yang diajukan oleh media tersebut tidak bisa kita jawab. Kemudian yang paling sering untuk media interaktif ini dalam bentuk game. Nah, kemudian multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Nah, contoh yang diberikan untuk media hiperaktif ini
sebenarnya di aplikasi yang berbasis web. Pada saat aplikasi yang berbasis web dalam platform yang sama, kita bisa pindah dari satu link ke link yang lainnya tanpa ada batasan. Nah, kemudian ada juga yang disebut multimedia linear. Pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir, seperti televisi, film, majalah, koran. Nah, itu adalah multimedia linear. Nah, apa bedanya multimedia linear dengan ya, apakah YouTube masuk ke dalam multimedia linear? Jawabannya tidak. Karena di sini yang dicontohkan multimedia linear adalah multimedia yang satu arah saja, yang dia tidak kita bisa intervensi di dalamnya. Kemudian dari sifat media ini ada yang bersifat media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang mempunyai unsur suara. Nah, di sini contohnya seperti ceramah ya, yang dalam bentuk suara saja. Kemudian ada juga media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Nah, banyak contoh-contoh media yang tidak memberikan suara di dalamnya, atau juga media visual yang dalam memberikan suaranya itu tidak ada korelasi dengan videonya ya. Jadi misalnya ada video kayak misalkan gambar sinematik atau yang disajikan. Nah, kemudian media visual ini dia hanya menyajikan gambarnya saja tanpa ada suara. Kemudian media audio visual. Pada saat gambar ditayangkan seperti yang gambar sinematik tersebut, rasanya kurang pas kalau misalkan tidak diiringi dengan background suara. Nah, maka ini disebut media audio visual. Kemudian dari jangkauannya itu ada yang memiliki jangkauan yang luas. Artinya pada saat kita transmisikan media ini bisa diakses oleh orang tanpa ada batas ruang dan waktu. Tapi ada yang memiliki daya jangkau yang terbatas di ruang dan contohnya, kalau yang memiliki daya jangkau luas itu jika media kita berikan secara publik melalui website. Nah, kemudian kita contohkan melalui YouTube ya. Di YouTube itu dibagi dua juga. Ada yang memiliki batasan dan ada yang tidak memiliki batasan. Secara umum di YouTube itu tidak memiliki batasan, tapi untuk kondisi tertentu YouTube bisa dibuat untuk memiliki batasan. Contohnya video-video akses yang langsung ke linknya yang sifatnya private. Kemudian yang memiliki daya jangkau terbatas oleh ruang dan waktu, contohnya media yang ditransmisikan yang diberikan di kelas misalkan. Itu terbatas oleh ruang, hanya dalam satu ruang itu saja yang dapat mengakses. Kemudian dalam waktu-waktu yang tertentu. Nah, teknik pemakaiannya, di media ini ada yang diproyeksikan dan ada yang tidak diproyeksikan. Video yang diproyeksikan itu contohnya misalkan OHP atau misalkan media yang misalkan kita buat menggunakan komputer yang diproyeksikan dalam sebuah media yang lainnya.
Kemudian ada yang media yang tidak diproyeksikan yang bisa dilihat secara langsung. Kemudian dalam eh, bentuknya, ya, dalam bentuk media pembelajaran itu ada yang dua dimensi. Maksudnya media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan berukuran panjang kali lebar saja, serta hanya diamati dalam satu arah pandangan saja, misalkan peta, gambar, bagan, dan semua jenis yang dapat dilihat dalam satu sisi datar saja. Kemudian ada media yang bentuknya tiga dimensi, yaitu media yang mempunyai penampilan tanpa menggunakan media proyeksi dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau ada ketebalan di sana, serta dapat diamati dari sudut mana saja, misalkan sebuah kursi, kemudian meja, mobil, rumah, dan sebagainya. Kemudian ada media pandang diam, yaitu media yang mempunyai media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar, tidak bergerak atau statis, misalkan foto, tulisan, gambar yang dapat diproyeksikan. Kemudian ada juga media pandang gerak, yaitu media yang mempunyai yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar yang bergerak di layar, termasuk media televisi, video tape recorder, termasuk media pandang bergerak yang disajikan melalui layar atau screen di komputer atau layar yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah multimedia. Multimedia yaitu media yang menggabungkan unsur-unsur audio, visual, dan simulasi. Berdasarkan penggunaan data, media ini ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya offline. Nah, banyak media itu mempunyai unsur yang juga dilakukan secara online dan offline dalam bentuk yang bisa digunakan keduanya. Misalkan kita membuat sebuah media dalam bentuk print dokumen file yang ditransmisikan melalui HTTP. Nah, itu hanya bisa diakses secara online. Nah, tapi juga kita bisa menggunakan PDF tadi, kita bisa dikirimkan langsung ke penggunanya. Maka itu disebut penggunaan secara offline. Nah, dalam penggunaan secara online, pada saat kita mengakses suatu situs, di dalamnya ada yang namanya istilah cookies. Nah, cookies ini menyimpan data yang diakses secara online ke dalam transmisi lokal, sehingga pada saat kita akses kembali website tersebut, sebenarnya kita tidak mengakses secara online langsung, namun kita mengakses ke temporary device kita, ya, kecuali akses-akses yang menggunakan login itu biasanya tidak disimpan di cookiesnya, atau aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak mengizinkan disimpan di cookies dan dari cookiesnya diakses secara langsung. Ya, misal ada gambar yang diprotek, ya, diprotek yang kita tidak bisa mendownloadnya. Jadi pada saat kita klik kanan itu tidak bisa di. Nah, sebenarnya gambar tersebut sebenarnya sudah di-download dan bisa dilihat di temporary file, ya, tapi dalam nama yang berbeda. Dan jika kita akses secara langsung, kita harus rename dulu dalam bentuk format ekstensi gambar. Nah, dari ekstensi ini, ya, baru kita sesuaikan dengan player yang kita miliki. Nah, manfaat dari
Media pembelajaran itu yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat terlalu visual atau eh, tidak abstrak, ya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera. Misalkan objeknya terlalu besar, jika dibawa ke kelas itu akan sulit. Jadi misalkan kita mau menerangkan sebuah rumah, maka kita cukup memberikan gambar rumah. Kemudian eh, jika terlalu kecil, kita juga bisa memperbesarnya. Nah, itulah fungsi dari eh, media, ya. Kemudian eh, dengan menggunakan media pembelajaran itu dapat meningkatkan eh, keinginan untuk belajar, memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Nah, ini yang perlu ditekankan di era saat ini. Belajar mandiri itu penting, jadi tidak perlu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian memberikan rangsangan yang sama dapat menyamakan pengalaman dan persepsi siswa dalam isi pelajaran. Kalau menurut Kem dan Dayton pada bukunya Azhar Arsad 2010, manfaat media pembelajaran adalah penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, ya. Kemudian pembelajarannya dapat lebih menarik dan dapat diulang-ulang. Kemudian pembelajarannya menjadi lebih interaktif dengan diterapkan teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis. Kemudian lama waktunya itu bisa disesuaikan dengan peserta belajarnya. Kemudian kualitas belajarnya juga dapat meningkat. Namun banyak kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terdistraktnya user pada saat belajar menggunakan pembelajaran secara online atau belajar secara mandiri. Nah, kemudian berdasarkan sistem operasinya, media itu dapat diakses melalui sistem operasi Windows, kemudian Linux, kemudian Android, kemudian bisa juga di multiplatform. Multiplatform artinya bisa diakses dari mana-mana. Nah, kemudian di sini untuk sistem operasi yang terkenal, ya. Sebenarnya kalau yang offline seperti televisi, saat ini televisi juga bisa memutar video secara langsung dengan menggunakan USB, ya. Dengan USB kita bisa langsung play di televisi. Nah, yang multi platform ini maksudnya video disimpan di server, kemudian bisa diakses dengan sistem operasi manapun secara bersamaan. Nah, dari proses belajar itu ada ada 3 tahapan dalam proses belajar. Yang pertama adalah persiapan. Di sini adalah persiapan dalam artian memilih media apa yang sesuai dengan pembelajaran yang akan kita berikan. Nah, misalkan kita memilih pembelajaran yang ditransmisikan dengan menggunakan yang diberikan kepada usernya secara online. Nah, kita bisa simpan pembelajaran ini dalam bentuk PowerPoint, kemudian kita bisa siapkan untuk tempat untuk bisa diakses dalam belajarnya. Nah, dalam tahapan belajar di media ini kita bisa akses misalkan menggunakan YouTube, kemudian ada juga menggunakan server-server yang gratis. Nah, di tahapan persiapan ini misalkan kita menggunakan media lain, ya. Nanti misalkan kita dalam bentuknya, ya, dalam bentuk medianya ada yang si PowerPoint-nya itu ada yang ditransmisikan secara otomatis, ya, misalkan yang tadi yang video,
ada juga yang PowerPoint dalam bentuk aslinya, kemudian ada juga PowerPoint yang ditransmisikan dalam sebuah gambar seperti di Instagram, kemudian ada juga PowerPoint yang diberikan dalam bentuk slide, ya, dalam bentuk slide yang menarik seperti buku. Nah, yang tersedia secara online kita bisa cari keywordnya adalah flipbook, ya. Kita bisa cari keywordnya adalah flipbook. Nanti di sana banyak uh, tempat untuk mentransmisikan PowerPoint kita, ya, PowerPoint kita untuk tahapan belajar. Nah, pada saat tahapan belajar ini nanti ada yang namanya belajar secara mandiri, di mana user belajar, kemudian di sana tidak dipandu, kemudian belajar secara mandiri, kemudian dia bisa berlatih secara mandiri. Kemudian ada juga yang menggunakan media yang lainnya untuk berdiskusi, misalkan menggunakan sistem-sistem yang dibangun, atau bisa juga saat ini yang powerful itu seperti menggunakan Moodle untuk belajar secara mandiri. Di sana bisa kita berdiskusi dan lainnya, atau juga bisa menggunakan perangkat elektronik seperti grup, ya, GCR, kemudian bisa juga diskusi melalui WhatsApp. Ini adalah merupakan proses belajarnya. Nah, untuk tahapan evaluasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana user mengetahui atau mempelajari apa yang dipelajari. Nah, biasanya dalam tahapan evaluasi ini user akan diulang kembali pembelajaran yang sudah diberikan dalam bentuk tugas, kemudian nanti guru itu bisa mengevaluasi apakah yang diterangkan itu sudah sesuai dengan standar minimum yang dalam pencapaian belajarnya. Nah, demikian proses terbentuknya media pembelajaran hingga proses belajar dan evaluasi. Nanti akan kita bahas tentang evaluasi-evaluasi yang bisa kita gunakan untuk mengukur sejauh mana pembelajaran yang telah dikerjakan itu sesuai dengan target capaian minimal atau belum. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.